Yo, balik lagi sama gua, Andrax. Ini adalah part kedua dari video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, bisa cek link di deskripsi atau video yang thumbnailnya ini di beranda. Buat kalian yang nyari komik DC, Marvel, dan Invincible bahasa Indonesia, kalian bisa beli di link ID/Andraxverse. Atau bisa cek link di kolom komentar. Setelah gebuk-gebukan yang brutal, Supergirl terbangun di tempat tidurnya Ruthie. Ruthie, gadis kecil yang menyelamatkan Kara, malah bingung. Dia kira Krypto itu suaminya Supergirl atau semacamnya. Dan Kara malah mau muntah. Yah, habis digebukin, di planet dengan matahari merah, terus dihina-hina. Wajar sih. Dan makin awkward pas Ruthie ngomentarin baju dalamnya Kara. Tapi dia bilang santai aja. Dia punya 6 abang, udah biasa lihat beginian. Supergirl baru sadar, bentar, lu siapa? Dan disinilah Ruthie kasih jawaban yang berat. Nama gue Ruthie Mary Knoll, dan gue mau nyewa lu buat ngebunuh seseorang. Krem dari Yellow Hills. Dia ngebunuh bokap gue, dan gue mau dia mampus. Pertanyaannya sekarang, Kara Zor-El, mau nggak lu jadi pembunuh bayaran buat balas dendam seorang anak kecil? Ruthie ngasih permintaan yang nggak main-main. Tolong bunuh pembunuh bokap gue, tapi Kara belum sempat jawab. Dia langsung ngeluarin isi perut duluan, literally. Dia ngumpat sambil muntah, dan Ruthie, santuy banget. Tenang aja, aku bisa nunggu kok. Kara baru aja dengar permintaan serius buat ngebunuh orang, dan reaksinya, muntah dulu biar lega. Ruthie masih ngeyel, dia ngerasa pedang warisan ayahnya tuh berharga banget. Tapi Kara nggak terkesan sama sekali. Semua orang butuh pedang, kata Ruthie. Tapi Kara dengan santai bilang, gue dari planet yang nggak butuh pedang, sorry. Kara ngasih penolakan yang elegan. Gue kesini buat mabok, bukan jadi pemburu bayaran. Udah, gue pulang. Goodbye, jangan bunuh orang, itu jelek. Dan dia pun pergi. Kalem tapi tegas. Kara tetap jadi pahlawan yang tahu batasannya. Setelah pertemuan tak terduga dengan Supergirl, Ruthie menceritakan apa yang terjadi seandainya ia membiarkan Kara pergi. Supergirl pasti akan kembali ke petualangan heroiknya. Sementara Ruthie sendiri bakal terus mengejar si pembunuh kejam bernama Krem dari Yellow Hills. Namun, berdasarkan pengalamannya, kemudian Ruthie percaya bahwa kalau ia menempuh jalan itu sendirian, dia pasti sudah mati, dibunuh Krem tanpa ampun, bahkan mungkin si bajingan itu bakal nari-nari di atas jasadnya. Tapi dia nggak membiarkan itu terjadi. Dia melompat ke air, berenang sekuat tenaga. Di sekelilingnya, hewan-hewan air mulai menggigitnya. Tapi gerakan renangnya yang cepat cukup buat mengusir mereka. Yang jadi beban terberat bukan makhluk buas, tapi pedang Krem yang berat tergantung di pinggang. Ruthie sempat kepikiran buat buang itu pedang ke laut. Tapi dia ingat, pedang itu telah menyerap darah terakhir ayahnya. Tempatnya bukan di dasar laut. Belum. Akhirnya setelah berjuang, dia sampai di daratan. Pasir kasar yang menyayat telapak kakinya terasa seperti semacam penyambutan, kayak disucikan kembali. Dia tahu dirinya bukan orang yang kuat, tapi dia bukan anak kecil biasa juga. Dia tahu cara menyelinap. Di bawah cahaya matahari kuning, Supergirl seharusnya bisa mendengar dia datang, tapi sekarang, Supergirl sedang dalam kondisi lemah, kehilangan seluruh inderanya. Dan itu memberikan kesempatan bagi Ruthie buat mendekat. Lalu dia menemukannya di sebuah kapal luar angkasa yang asing baginya. Tempat itu begitu aneh, tapi disitulah semuanya benar-benar dimulai. Begitu sampai di lokasi pesawat luar angkasa yang lagi siap buat tinggal landas, Supergirl langsung kaget ngeliat Ruthie muncul entah dari mana. Lo ngapain di sini? Ini pesawat udah siap terbang, bisa kesambar gas buang loh. Gitu kira-kira paniknya Kara. Tapi Ruthie bukannya kabur, dia malah bengong. Shock ngelihat Supergirl keluar dari pesawat masih pakai baju ketat kayak kostum renang. Dan si Ruthie dengan polosnya bilang, aku bingung, kamu baru keluar dari alat aneh terus masih pakai pakaian dalam. Supergirl yang udah buru-buru siap pergi, ngejelasin kayak orang mah ngejelasin cara kerja mesin ke bocil. Ini tuh kayak kuda. Kalau udah mau lari, tendangannya bisa bahaya. Jadi lo harus minggir sebelum kena tendang. Tapi Ruthie yang gak datang buat basa-basi. Dia langsung ngegas, muka serius, mata tajam, dan ngomong, nama gue Ruthie Mary Knoll. Gue nyari orang yang bisa bunuh Krem dari Yellow Hills.
Si bajingan yang ngebunuh bokap gue dan ninggalin dia kayak bangkai. Gue pengen lo bunuh dia. Lo minat gak sama tawaran kerjaan ini? Kara langsung diam. Satu sisi, dia lagi pengen cabut dari semua drama. Tapi sisi lain, tawaran ini kayak tantangan yang gak bisa dia cuekin begitu aja. Supergirl sempat terdiam. Dia ngeliat Ruthie dengan tatapan kasihan. Lo anak baik, serius, tapi gue gak bisa bantu lo buat ngebunuh orang. Kara ngeduduk, nyoba ngejelasin pelan-pelan. Gue ini punya kerjaan, dan kerjaan itu, aturan nomor satunya, jangan bunuh orang. Dia juga bilang dia ngerti kok gimana rasanya kehilangan. Tapi yang lo butuhin itu, keadilan, bukan dendam. Supergirl bahkan nginget kata-kata nyokapnya. Hidup itu tentang kasih sayang, bukan kemarahan. Tapi Ruthie diem aja. Matanya redup, wajahnya mulai tegang. Lo ngerti maksud gue? Terus, boom, Ruthie langsung meledak marah. Enggak, lo gak ngerti apa-apa. Suara dia naik dan air matanya udah gak bisa ditahan lagi. Aku gak cuman kehilangan seseorang, aku kehilangan ayahku, orang yang jadi hatiku. Aku gak bakal ketemu dia lagi. Gak pas hari nikahku, gak pas hari tua, dia udah gak ada. Dia nunjukin betapa dalamnya luka itu. Betapa kerasnya rasa kehilangan yang ngebakar dia dari dalam. Semua omongan soal kasih sayang dan belas kasihan menurut Ruthie cuma cocok kalau lo hidup di tanah yang solid. Sementara dia hidup di dunia yang udah runtuh. Dan akhirnya, Supergirl diem. Tatapan matanya berubah, tegas, dingin. Dia cuma bilang satu hal. Tapi, gue kehilangan planet gue. Ruthie nangis. Supergirl mulai buka suara, dia ke planet ini buat lari dari semua luka. Ulang tahunnya sendiri jadi alasan buat kabur dari kenangan pahit. Lalu narasi Ruthie. Aku gak tahu dia kehilangan semuanya dan cuma dapat satu hal. Tiba-tiba panah nancep di dada Supergirl. Dia kaget, kesakitan, jatuh. Ruthie panik. Dari balik semak muncul dua penjahat. Si pemanah, namanya Krem. Bidikan yang bagus, kata temennya. Dan kita tahu ini baru awal bencana. Si pemanah, Krem, muncul dari balik semak. Ngomong sok sopan tapi jelas-jelas nyerang. Katanya kamu nyewa orang buat bunuh aku. Tapi Krypto gak tinggal diam. Dia geram. Dia siap nyerang buat lindungi Kara. Narasi Ruthie. Anjing malang itu cuman ikut insting. Dia gak tahu matahari merah. Artinya, gak ada kekuatan super. Krypto lompat, menggonggong, berani. Tapi panah menancap di tubuh Krypto. Kara menjerit panik. Krem kira Supergirl udah tumbang dari serangan pertamanya. Tapi ternyata salah besar. Supergirl bangkit dengan amarah membara. Pedang dan panah, serangan mereka dihujani balasan brutal dari Supergirl. Sambil jalan maju, dia teriak, "Lo gak tahu siapa gua?" Darah menetes dari tangannya. Tapi dia tetap berdiri, matanya menyala penuh dendam. "Gua Supergirl." Dan jelas banget dari tatapannya, sekarang waktunya balas dendam. Jangan salah kira, Supergirl bukan anak manja yang baru turun ke medan perang. Sejak kecil, dia udah lihat bapak dan saudara-saudaranya bertarung melawan para bandit. Tiap malam, mereka bertarung untuk bertahan hidup. Tapi hari itu, dia ngelawan dua orang yang gak takut mati. Dua orang yang cuma ngerti satu hal, mereka adalah yang terkuat. Tapi sayangnya, hari itu mereka ketemu orang yang jauh lebih kuat. Jadi gak heran waktu si Krem kabur. Siapa juga yang gak bakal lari kalau abis dihajar Supergirl kayak tadi. Tapi Supergirl gak langsung ngejar. Dia luka parah dan mengeluarkan banyak darah. Krypto merengek pelan. Anjing kesayangannya. Dan dia gak tega ninggalin sahabatnya sendirian. Ruthie, si cewek muda yang ngelihat semua ini, coba ngejar Krem. Tapi cowok itu terlalu nekat. Dia maksa masuk ke pesawat itu. Mungkin dia pikir bisa ngumpet dan nyusun serangan lagi. Dan akhirnya, Krem dari Yellow Hills, pembunuh pria, wanita, dan bahkan anjing, berhasil kabur. Dia lepas dari genggaman Ruthie dan Supergirl dan terbang jauh keluar angkasa. Di bawahnya, Supergirl terkapar, tertancap panah, berdarah, tapi tetap melindungi Krypto. Ruthie terlempar oleh ledakan mesin. Semua orang kalah hari itu. Tapi cerita mereka baru aja dimulai. Dan begitulah akhir dari isu pertama Supergirl, Woman of Tomorrow. Kita melihat sisi lain dari Supergirl.
Bukan hanya sebagai pahlawan super, tapi juga sebagai sosok yang terluka, marah, dan sangat manusiawi. Dia datang ke planet asing hanya untuk merayakan ulang tahun, tapi malah terlibat dalam misi balas dendam yang penuh darah dan air mata. Krem berhasil kabur, tapi ini baru permulaan. Karena Ruthie dan Supergirl punya alasan yang sama untuk mengejarnya, keadilan. Jangan lupa, ini baru bab pertama dari perjalanan mereka. Cerita penuh emosi, kekerasan, dan kekuatan batin yang akan terus berkembang. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan kelanjutan kisahnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out.